Kesempatan ini saya akan menyampaikan rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok kami. Ini merupakan tugas dari modul 1-2. Baiklah, yang pertama bahwa ada 5 nilai guru penggerak yang harus dimiliki. Di antaranya 1. Berpihak pada murid, yang kedua inovatif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, yang kelima reflektif. Ini kalau dibuat suatu kalimat biar mudah diingat, ada murid yang bernama Nova sedang mandi di lab, akhirnya dia kena flek. Kemudian selain 5 nilai, guru penggerak juga harus memiliki 5 peran. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Diharapkan tiap guru penggerak bisa mengimplementasikan kelima nilai dan kelima peran dalam kehidupan sehari-hari dan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dan menciptakan pelajar profil Pancasila. Pada kesempatan ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kekuatan nilai tiap anggota. Yang kedua, rancangan kegiatan. Dari anggota yang pertama yang bernama Adita Meliana dari SDN Subang Jaya, beliau memiliki peran menjadi coach bagi guru lain dan memiliki nilai GP-nya kolaboratif dan inovatif. Salah satu kegiatannya menjadi pemateri pada kegiatan pengenalan PMM dan pembuatan aksi nyata, menjadi penggerak bagi guru-guru sejawat lainnya, dan strategi penguatan dari kegiatan yang pertama harus berlatih kemampuan public speaking agar mampu memberikan pengaruh dan manfaat bagi orang lain. Yang kedua, banyak melakukan literasi digital untuk selalu mengupgrade wawasan saya, berdiskusi agar wawasan lebih terbuka dan mendapatkan pengetahuan baru. Berikut dari anggota kedua yang bernama Asep Hilman Mustaqim dari SMK Negeri 1 Sukabumi, Kota Sukabumi. Adapun perannya menggerakkan komunitas praktisi, yaitu menjadi ketua koordinator komunitas belajar di SMKN 1 Sukabumi, Kota Sukabumi, dan nilai-nilai GP yang dimilikinya adalah kolaboratif dan inovatif, di mana memimpin dan menggerakkan komunitas praktisi menuju perubahan positif, peningkatan kualitas dan pertumbuhan profesional. Adapun kegiatannya menjadi narasumber penguatan IKM di Kombes. Kombes adalah kumpulan para tenaga pendidik yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Sukabumi, Kota Sukabumi, kurang lebih sebanyak 106, terdiri dari guru mata pelajaran kelompok umum dan kejuruan. SMK-nya SMK bidang teknologi.
Nah, strategi penguatannya ada 3 hal. Yang pertama, merintis komunitas praktisi. Kegiatannya meliputi percakapan awal, mengumpulkan para anggota, dan menyusun rencana. Yang kedua, menumbuhkan komunitas praktisi. Kegiatannya berupa pertemuan rutin setiap bulan 2 kali di minggu pertama dan minggu terakhir, melakukan kolaborasi, menggali pengetahuan. Yang ketiga, merawat keberlanjutan komunitas. Kegiatannya diantaranya mendokumentasikan hasil kegiatan, mempublikasikan, mengevaluasi, dan refleksi. Anggota ketiga, Pak Yoga Setia, beliau dari SDN Ciberem Hilir, CBM. Adapun kegiatannya, perannya yaitu mendorong kolaborasi sebagai pengurus dan mengusung perubahan di dalam komunitas KKG. Beliau memiliki nilai kolaboratif dengan dasar KKG sebagai wadah bangun budaya perjumpaan dan komunikasi produktif di antara pendidik untuk melakukan refleksi, menemukan makna, dan melakukan tindak lanjut, sehingga memiliki persepsi yang sama dalam tujuan dan kurikulum pendidikan. Kegiatannya mengefektifkan KKG sekolah yang dilanjutkan dengan KKG gugus sekecamatan, di mana beranggotakan keseluruhan guru-guru yang terdapat di SDN atau SDS Kecamatan Ciberem. Strategi penguatannya mengadakan rolling, rutin penugasan praktik baik, dan menemukan miskonsepsi di kegiatan KKG. Berikutnya anggota terakhir yaitu Pak Muhammad Ramdan Nurul Ihsan H. Beliau dari SDN Cemerlang, Kota Sukabumi. Beliau memiliki nilai beliau sebagai pemimpin pembelajaran, di mana beliau menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi guru, serta mengembangkan kondisi dan hasil belajar yang diinginkan siswanya. Ini contoh kegiatan-kegiatannya. Kegiatannya untuk inovasinya ada 8. Ada presensi kelas berbasis barcode, pembelajaran berbasis game Pokemon, live streaming AGN masa pandemi, mengenalkan pembelajaran hibrid, inisiator pembelajaran berbasis Pikon, mini proyek, video Koper Epic Midlay, bekerjasama dengan Pak Effendi, kreator wayang Sukuraga. Yang terakhir mengenalkan pemeriksaan cepat ala Jeepgrade. Refleksinya, beliau merintis forum diskusi berbagi hasil refleksi diri harian di SDN Cemerlang, mengembangkan sesi refleksi berbasis permainan catur, sedang meliti pembentukan habit refleksi pada diri seorang dalam 40 hari. Keempat, aktif mempelajari bagaimana habit refleksi bisa menjadi kunci sukses internalisasi nilai profil pelajar Pancasila. Strategi penguatannya, langkah-langkahnya: 1. Fokus pada perubahan kecil yang mudah dilakukan, membuat isyarat untuk memulai kebiasaan baru dan membentuk rutinitas yang berulang, menggabungkan kebiasaan baru dengan kebiasaan yang sudah ada. Fokus pada perubahan identitas dan proses, bukan hanya hasil akhir. Yang kelima, mengevaluasi kebiasaan secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Inovasi dikuatkannya dengan memikirkan dan membuatnya setiap hari. Refleksi dikuatkan dengan cara melakukannya setiap hari. Nah, kalau kita rekap dari masing-masing anggota, nilai-nilai dan peran yang dimiliki sebagai berikut. Ibu Adita Meliana, dia memiliki nilainya kolaboratif. Pak Asep Hilman kolaboratif, Pak Yoga kolaboratif, dan Pak Muhammad Ramdan memiliki nilainya inovatif. Berikut saya akan menyampaikan rancangan kegiatan singkat yang sesuai dengan satu peran guru penggerak. Kami sepakat memilih Pak Ramdan dengan perannya pemimpin pembelajaran dengan nilai guru penggeraknya adalah inovatif.
Nah, ini alasan kenapa kita memilih nilai inovatif. Ke-1, dinamisitas pembelajaran. Artinya apa? Proses belajar mengajarnya menjadi lebih dinamis dan menarik. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Maksudnya bahwa meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, menghadapi tantangan. Artinya solusi harus lebih baik dan efisien. Yang keempat, adaptasi dengan perubahan. Artinya menciptakan pendekatan pembelajaran yang baru dan efektif untuk memenuhi kebutuhan peserta didik di era zaman now. Berikutnya, alasan kenapa dipilih peran pemimpin pembelajaran. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran, peran seorang guru itu memiliki dampak yang signifikan pada proses belajar siswa dan lingkungan sekolah, serta berpusat pada peserta didik. Yang pertama, alasannya mengarahkan proses pembelajaran, maksudnya mengarahkan proses pembelajaran dengan jelas dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran dipahami oleh siswa dan mengatur aktivitas kelas yang relevan dengan pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, alasannya inspirasi dan motivasi, maksudnya pemimpin dengan teladan dapat menginspirasi siswa. Keteladan dalam sikap, kerja keras, dan semangat belajar memotivasi siswa untuk mengikuti jejak yang baik. Yang ketiga, mengelola kelas dan interaksi, maksudnya memfasilitasi interaksi antara siswa, membangun hubungan yang positif, dan menciptakan suasana belajar yang inklusif. Yang keempat, mendorong inovasi, artinya memperkenalkan teknologi, metodenya kreatif, dan strategi inovatif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, bagaimana rancangan kegiatannya? Ya, kami merancang kegiatannya dengan nama kegiatan Pelatihan Mandiri Guru Bahagia. Maksudnya bagaimana? Sebuah pelatihan mandiri berbasis online dan bersertifikat yang bisa diakses oleh praktisi pendidikan di seluruh Indonesia. Nanti genre pelatihannya ini adalah komedi agar materi dapat terserap dengan perasaan bahagia. Adapun tujuan kegiatannya, yang pertama menyediakan pelatihan mandiri online yang dapat diakses oleh para guru kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, setiap tema pelatihan itu berfokus pada penyampaian materi dengan cara yang menyenangkan, sehingga bisa menjadi hiburan bagi para guru. Adapun jadwalnya sebagai berikut. Yang pertama, membuat landing page beserta informasi awal pelatihan, membuat di Google Sheet. Yang kedua, merancang tema pertama pelatihan beserta materi post test, materi konten, dan materi post test akhir. Yang ketiga, pembuatan konten video, yaitu pemaparan materi dan upload video ke channel yang disepakati. Yang keempat, coach dan verifikator, siap memantau aktivitas pelatihan untuk cetak sertifikat dan layanan coaching apabila ada kendala dalam pembuatan karya original. Target sasarannya ada dua, yaitu praktisi pendidikan dan yang memerlukan inspirasi. Adapun metodenya narasi komedi. Jadi dalam pelatihan itu berbasis cerita lucu atau narasi komedi. Nanti instruktur menggunakan kisah-kisah yang mengandung humor dan relevan dengan topik yang dibahas. Contohnya, seorang pelatih mungkin menggunakan cerita lucu tentang pengalamannya di tempat kerja untuk menekankan pentingnya komunikasi efektif. Kisah-kisahnya tidak hanya memecah ketegangan, tetapi juga menyediakan konteks nyata yang membantu peserta mengingatkan pemahaman dari suatu materi. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama sebagai retensi memori, yaitu untuk memperkuat ingatan jangka panjang dengan membuat materi lebih menarik dan menyenangkan untuk diingat. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman konsep yang kompleks. Cerita lucu itu menyederhanakan konsep-konsep kompleks dengan memecah informasi menjadi hasrat yang mudah dicerna atau mudah diterima. Nah, ini secara teknis ya, rancangan yang kami buat. Nanti kita buat seperti ini di Google Sheet-nya. Ketika diklik ya, nanti bisa dicoba. Dia akan masuk ke
menu, ada beranda, penjelasan umum, ya ada halaman temanya, ada halaman nanti ambil sertifikat. Ini contoh, nanti di menunya ada pretest pelatihan, ada contoh-contoh video materi pelatihannya, kemudian ada post-test pelatihan. Nah, itu gambaran singkat mengenai rancangan kegiatan yang kami buat. Dan sebagai kontribusi anggota kelompok untuk merancang kegiatan ini, untuk inovatifnya, Pak Ramdan dengan Pak Sifilman itu mengembangkan konsep kreatif untuk proyek. Lalu untuk kolaboratifnya, ini Pak Sifilman, Bu Adita, dan Pak Yoga itu merancang mekanisme kerjasama yang efektif. Lalu untuk mandirinya, kegiatannya mengorganisasi tugas, materi, dan administrasi pelatihan itu oleh Pak Sifilman dengan Pak Yoga. Kemudian berpihak pada murid, yaitu menjamin relevansi dan manfaat proyek ini. Ini yang mengaturnya adalah Pak Ramdan, Bu Adita, dan Pak Yoga. Adapun untuk reflektifnya, yaitu menyusun format sesi refleksi. Nanti ini akan dilakukan oleh Pak Ramdan dengan Ibu Adita. Nah, sebagai kesimpulan, harapannya yang pertama, pelatihan mandiri guru bahagia itu tidak hanya diharapkan dapat menginternalisasi nilai pelatihan dengan cara yang menyenangkan, tetapi juga menjadi hiburan bagi para pendidik di tengah rutinitas mereka. Rencana tindak lanjutnya, umpan balik adalah penting untuk meningkatkan kualitas pelatihan. Nanti peserta memberikan pandangan dan saran yang berharga selama pelatihan, yang kemudian digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelatihan di masa mendatang agar lebih efektif dan relevan. Sebagai tugas kedua, yaitu kita membuat lampiran surat terima kasih dan apresiatif terhadap Pak Ramdan sebagai guru penggerak yang dipilih oleh kita karena perannya dan nilainya. Ini ada 3 surat dari anggota kami yang disampaikan kepada Pak Ramdan. Ini bisa dilihat dan bisa dibaca. Contohnya dari Pak Sifilman. Balasannya dari Pak Ramdan kepada kita. Ini balasannya kepada Pak Sifilman. Bisa dibaca bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan bimbingan Bapak dalam kelompok kolaborasi kita di ruang kolaborasi. Selama kita bekerja sama, saya sangat terkesan dengan nilai kolaboratif yang Bapak tunjukkan. Bapak memiliki kemampuan luar biasa dalam memfasilitasi kerjasama yang efektif dan harmonis di antara anggota tim, yang tidak hanya meningkatkan kualitas hasil kerja kita, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung. Saya merasa nilai kolaboratif yang Bapak kembangkan adalah sesuatu yang sangat perlu saya pelajari lebih lanjut. Kemampuan Bapak untuk menghubungkan ide-ide dan individu, membangun sinergi yang kuat, dan memastikan setiap anggota merasa dihargai dan didengar, benar-benar menginspirasi saya. Nilai ini telah membuat kolaborasi kita lebih produktif dan menyenangkan. Mengembangkan nilai kolaboratif akan sangat penting bagi saya karena ini akan memungkinkan saya untuk berkontribusi lebih baik dalam tim, memperkuat ikatan kerjasama, dan menciptakan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Selain itu, saya yakin bahwa peningkatan dalam aspek ini akan memperkaya pengalaman kolaboratif kita dan meningkatkan kualitas kerja tim secara keseluruhan. Sekali lagi terima kasih atas inspirasi dan teladan yang telah Bapak berikan. Saya berharap kita dapat terus belajar dari satu sama lain dan mempelajari kesuksesan bersama dalam proyek-proyek kita di masa mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan hasil kerja kelompok 1 dari kelas PGP Angkatan 11. Kami terdiri dari 4 anggota: Ibu Adita Meliana IG,
Fayoga, Pak Sefilman, dan Muhammad Ramdan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.